Bang Hinca, apakah Pak Lanyala mengikuti perkembangan apa yang terjadi di PSSI selama ini, terakhir-terakhir ini? Iya, mengikuti. Apa komentar beliau? Ya, tentu prihatin ya, prihatin sekali dan meminta saya untuk menjalankannya dengan semampu dan sesuai talenta saya. Tentu saya punya keterbatasan, tapi saya jalankan untuk ini. Dan isi hatinya pun ingin mengatakan bagaimana menyelesaikan secepat-cepatnya ini. Nah, oleh karena itu... Apakah artinya bersedia untuk mundur seperti itu? Atau ada pendapat lain? Ya, kalau soal itu kan kewenangan beliau ya. Tapi yang saya mau katakan bahwa penyelesaian ini tidak bisa lagi sendirian kan, tidak bisa lagi hanya PSSI, tidak bisa lagi hanya Pak Lanyala. Ada suasana yang harusnya kita duduk bersama. Saya berdialog ke Pak Luhut, Menko Polhukam, saya berdialog ke Pak Teten, saya ketemu Menpora di Papua, kami bicara. Itulah tugas saya untuk menjelaskan. Bahkan kami bersurat kepada Presiden Jokowi, ayo kita ketemu biar kita jelasin, sekaligus melaporkan apa hasil di FIFA. Tentu belum mungkin karena kesibukan beliau belum ada waktu untuk bertemu. Nah, itulah tugas saya. Saya berdialog tiap minggu ke AFC, begitu juga FIFA, karena mereka memantau perkembangan ini. Sejauh ini respon dari AFC maupun FIFA seperti apa dengan bergulirnya permintaan untuk KLB ini? Dia kan hanya memonitor masih intervensi lagi nggak negara kau gitu. Udah tobat dia, tenang aja, nggak usah lagi gitu. Jadi jalan gitu. Karena yang bagi FIFA itunya aja. Karena dia ingin menjaga kedaulatan si anggotanya ini. Nah, baru kemudian program-programnya harus bicara bagaimana bantuan FIFA untuk Indonesia tentang youth development, tentang ini. Itu lalu udah normal lah ya, business as usual. Tapi yang saya harus laporkan setiap saat adalah perkembangan itu. Nah, salah satu yang juga badan FIFA yang ada di sini, yaitu Komite Ad Hoc Reformasi yang dipimpin Pak Agung Gumelar. Itu pembentukan FIFA. Dia menjadi bersamaan untuk mengawasi PSSI on behalf FIFA tadi, sampai nanti akhir tahun ini karena masa jabatannya itu. Jika diperlukan, FIFA masih bisa meneruskan itu sebagai partnernya. Salah satu di antara 5 itu adalah merevisi statuta. Karena mana yang perlu, mana yang kurang, dan itu kami kerjakan juga. Good governance-nya tadi sudah. Tentu tidak mudah ya dalam waktu yang singkat ini. Sementara kami juga baru memulai dengan tertati-tati. Kantor harus berpindah karena memang Gelora Bung Karno harus kita renovasi untuk Asian Games dan seterusnya dan seterusnya. Kami sempat mengurangi 90% pegawai dan itu juga harus kita selesaikan sepanjang 1 tahun. Suffer betul. Jadi seperti orang yang baru sakit keras gitu, sehat lagi ya harus tertatih-tatih dan kami siap untuk menjalankannya. Baik, Mas Zuhairi, kasus yang menimpa Pak Lanyala ini bukanlah yang pertama kali di PSSI. Sebelum juga ada Nurdin Halid, bahkan ketika di dalam penjara pun juga masih sebagai ketum PSSI. Komentar Anda? Ya, memang ini harus jadi pelajaran ya bagi federasi. Karena kita ini bukan contoh yang baik juga ya? Iya, karena kita ingin federasi kita dipimpin oleh orang-orang yang memang betul-betul punya passion. Tidak ada kasus yang bisa suatu saat terkait dengan dirinya dan menjadikan PSSI lebih baik. Meskipun kasus itu bukan dalam kasus Pak Lanyala ini tidak berhubung lagi dengan bola seperti itu. Memang, tetapi kan tersangka itu kan juga ada muatan etis di situ. Jadi walaupun kita ingin memisahkan, tapi ada nuansa etis juga. Tapi apakah Anda setuju dengan penyebutan kriminalisasi dalam kasus Lanyala Mataliti ini? Saya tidak punya komentar, tapi biarkanlah proses hukum nanti. Kalau dia memang bersalah ya divonis bersalah. Kalau memang dia bebas tidak bersalah ya divonis bebas tidak bersalah. Jadi proses hukum, makanya sebenarnya ada apa dengan Pak Lanyala tidak cepat pulang ke Indonesia. Sebenarnya kalau dia cepat pulang bisa dihadapi aja, nah, kalau memang dia tidak bersalah, nanti kalau divonis tidak bersalah selesai urusan. Ya nggak pulang aja menang pra-peradilannya. Jadi oleh karena itu saya kira memang biarkan itu proses hukum yang berlangsung. Kita tidak bisa memberikan bahwa kriminalisasi atau tidak. Proses hukum lah berlangsung dan Pak Lanyala sudah datang dan akan menghadapi proses itu. Jadi sambil lalu sekarang PSSI nahkodanya berjalan dan mengemban amanah untuk tugas timnas dan lain-lain. Dan sejauh ini timnas dan segala macam permasalahan Bang Hinca tentunya juga akan terdampak dengan apa yang terjadi dengan sang ketua seperti itu. Dalam sepak bola hukumnya sederhana. Timnasnya menang, seluruh pengurusnya orang hebat. Timnasnya kalah, seluruh pengurusnya orang paling buruk dan dicaci maki. Itu hukum sepak bola, normal saja. Tapi mempersiapkan timnas ini pekerjaan yang sangat berat. Pertama-tama membutuhkan talent scouting, mencari pemandu bakat yang mencari pemain yang tersebar.
itu pun baru bisa dapat jika kompetisi ada. Gitu kan? Karena itu pertandingan yang sekarang ini TSC itu bagian dari nanti tempat kita mencari pemain itu. Jika tidak ada pertandingan, kemanakah engkau mencari pemain itu? Gitu. PSSI pun tidak punya bank data pemain kan? Ya, jadi pemainnya lengkap. Tapi kan Anda harus ukur bagaimana prestasinya dari waktu ke waktu. Dan karena stamina terakhirnya seperti apa? Iya, karena itu kompetisi, ya, kata kunci. Dia bermain 12 kali, 13 kali, 21 kali. Tapi kalau turnamen main 3 kali berhenti, kan nggak bisa diukur rapotnya. Nah, oleh karena itu kompetisi menjadi jantungnya sepak bola untuk mencari pemain yang bisa kita pilih. Nah, lalu siapa yang paling bertanggung jawab memilih itu? Tentu ahlinya, yaitu pelatih. Nah, cari pelatih sekarang setengah mati. Kan siapa bocoran pelatih timnas senior dan U19 yang akan diumumkan PSSI? Kita terima kasih dan gembira sekali waktu Menpora bilang Jose Mourinho. Jose Mourinho kan. Tapi kan kemudian ternyata mungkin maksudnya niatnya bagus untuk tapi lebih memilih MU ya. Nah, kita akan umumkan dalam beberapa hari ini untuk pelatih U19 juga pelatih timnas senior. Setelah itu masyarakat nanti akan melihat seperti apa. Meskipun saya katakan persiapan ini tidak ideal, tapi jangan khawatir, kita terus lakukan di AFF itu kita selalu mencapai puncak. Meskipun belum pernah juara, tapi kita terus naik ke 4 besar, 2 besar, dan seterusnya. Siapa bocoran nama-nama pelatih yang akan diumumkan PSSI U19 dan senior? Apakah 3 nama yang selama ini di fit and proper oleh PSSI atau ada nama lain di luar itu? Ada nama lain juga. Nanti 1-2 hari ini selesai, kita akan umumkan. Mudah-mudahan bisa diterima oleh masyarakat. Pelatih asing atau pelatih lokal? Bisa lokal, bisa asing juga. Tapi pasti bukan Jose Mourinho ya? Pasti enggak, karena Anda punya uang kan. Dan jangan juga APBN bayar itu. Kita. Baik, Mas Zuhairi, apa yang bisa masyarakat atau pecinta sepak bola harapkan dari turnamen yang akan diikuti oleh U19 dan timnas senior di bulan-bulan mendatang ini dengan kondisi yang seperti ini persiapannya? Ya, kita tidak akan pernah selalu kehilangan harapan terhadap timnas ya. Kita punya pemain yang bagus sebenarnya dari beberapa turnamen yang digelar sebelumnya, ada Piala Presiden, Piala Panglima Sudirman, Piala Bayangkara, dan sekarang TSC itu. Sebenarnya kita punya pemain dan sekarang bagaimana memilih timnas itu yang baik dengan pelatih yang baik pula. Jadi saya tidak pernah kehilangan harapan, kita akan mendukung sepenuhnya tim nasional kita untuk berlaga, dan kami harap totalitas dari mereka untuk membela negara, membawa harum nama baik bangsa. Dan tentunya juga jangan lupa anggaran untuk PSSI segera dikucurkan supaya mereka bisa bekerja. Kalau kita dikasih sulit nolaknya, tapi kalau nggak dikasih kita cari juga. Jadi waktu Asian Games misalnya, waktu Asian Games nggak tahu Pak Hinca atau datang waktu saya masih di tim transisi itu, kita sampai bawa uang itu ke Singapura untuk ngasih ke uang cash? Apanya? Iya, bantuan pemerintah dari Menpora, dari saking perhatiannya negara kepada timnas kita. Waktu itu awal-awal terjadi hukuman itu kan, itu kami sampai bawa ke timnas kita. Itu waktu itu timnas junior. Iya, timnas junior di SEA Games ya. Oh, di SEA Games ya? Di SEA Games ya, di Singapura. Karena saya sendiri datang ke Singapura waktu itu. Anda yang mengantarkan uang itu? Iya, ada pemerintah dari tim Kemenpora. Itu artinya negara selalu memberikan perhatian terhadap tim nasional. Sekali itu aja. Enggak, negara selalu memberi perhatian. Jadi dan itu pun waktu itu ya, kalau saya tambah itu. Jadi waktu FIFA membuat hukuman itu, saya berdebat di situ. Kebetulan Ibu Ani menelpon saya. Tolong bantu timnas kita yang sedang main di SEA Games, jangan sampai dihukum. Itu tanggal 28. Ibu Ani Yudhoyono ya? Iya, tanggal 28 sudah di Singapura, hukuman itu jatuh tanggal 30. Oke, tapi belum bertanding, tapi drawing sudah dilakukan. Saya yang minta kepada FIFA, mohon timnas kami yang ada di Singapura hari ini jangan termasuk yang dilarang. Karena sudah sang kadung di sana dan akan mengganggu sistem. Akhirnya itu dikabulkan. Jadi terima kasihlah kalau diantar uang itu. Jadi sebenarnya kalau menurut saya pemerintah tidak akan meninggalkan timnas. Baik, itu kata kuncinya. Iya, kata kuncinya. Karena sepak bola itu kan bagian dari kita punya nasionalisme, pride, kebanggaan sebagai bangsa. Maka saya kira Komisi 10 juga sangat komit terhadap sudah minta kepada Kemenpora supaya membantu timnas kita. Baik, Mas Zuhairi terima kasih, Bang Hinca terima kasih. Terima kasih Bung Aryo. Kita akan melihat lagi bagaimana PSSI, bagaimana sepak bola kita bisa mengukir prestasi. Amin. Dan itu bisa menggembirakan kita. Gitu. Itu yang kita tunggu. Daripada terus kening berkerut. Baik, dan pemirsa, inilah akhir dari iTalk untuk malam hari ini. Saya Aryo Ardi. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih, Mas.
Semenjak zamannya Maladi hingga ke zaman Roni Patina.